Pemirsa, bau busuk dugaan suap menyuap tercium dari tubuh Brimopolda Riau. Mutasi dan rotasi yang mestinya menjadi langkah biasa di instansi Polri diduga menjadi arena suap menyuap antara bawahan dan atasan. Kompolnas meminta ada langkah tegas menyikapi dugaan pelanggaran hukum yang jelas-jelas bisa merusak citra kepolisian. Inilah Top Review. Jagat dunia maya dihebohkan dengan unggahan seorang anggota Brimopolda Riau bernama Bribka Andri Dharma Irawan yang mengaku telah menyetor uang sebesar 650 juta rupiah kepada atasannya, Kompol Petrus. Bribka Andri menyetor uang ratusan juta kepada atasannya karena keberatan dimutasi dari Kabupaten Rokan Hilir ke Pekanbaru, Riau dengan alasan harus mengurus ibunya yang tengah sakit. Bukan dispensasi yang didapat, Kompol Petrus tetap memindahkan Bribka Andri ke Pekanbaru. Padahal dari bukti unggahan foto percakapan dengan Kompol Petrus, Bribka Andri telah mentransfer uang dengan total sebesar 650 juta rupiah. Bahkan Kompol Petrus disebut juga sempat meminta Bribka Andri mencari dana 53 juta rupiah untuk membeli lahan. Menurut Kabid Propam Polda Riau Kombes Johannes Setiawan, dugaan setoran uang dari bawahan ke atasan di Satuan Brimob itu sebenarnya sudah diketahui dan diselidiki sejak Maret 2023. Terkait unggahan Bribka Andri, Direktorat Propam Polda Riau tengah mendalaminya dengan memeriksa 9 saksi. Terbaru, Kompol Petrus telah dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Batalion B, Pelopor Brimob Polda Riau. Ini kan tidak terima dimutasi, Pak. Iya, itu gimana? tidak terima, itu kan mutasi rutin kan begitu. Jadi mutasi rutin yang kita laksanakan tiap per setengah tahun kan kita ada mutasi rutin itu. Ya. Artinya bukan dimutasi sendiri dong? Sudah. Oh, kawan-kawannya ada juga mutasi. Juga ada 38 personil itu. Tapi cuma dia nanti, Pak ya? Ya. Terkait ini Pak, ada keterangan dari Kompol Petrus minta jumlah uang seperti apa? Oh, tidak benar itu. Jadi Kompol Petrus kan waktu kemarin itu kan sudah dimutasi itu, ya. Itu. Sementara itu hingga kini Kompol Petrus masih menjalani rangkaian pemeriksaan di Propam Polda Riau, sedangkan Bribka Andri tidak diketahui keberadaannya. Jadi Bribka A ini semenjak tanggal 3 Maret 2023 dia dimutasikan ya, dari batalion salah satunya batalion A ke batalion B. Setelah dimutasi keluar itu surat perintah mutasi keluar yang harus dia jalankan dan harus dia laksanakan ini tidak pernah dia hadir di dalam kesatuannya itu. Oleh karena itu kita tetap melakukan proses penyelidikan termasuk juga pencarian keberadaannya dari si Bribka A ini. Kenapa gitu ya? Sudah tidak masuk atau katakanlah desersi tapi masih melakukan upaya-upaya memposting berita-berita yang saat ini masih dalam penyelidikan kita. Dari catatan Polda Riau sendiri, Bribka Andri diketahui juga memiliki sejumlah catatan hitam selama bertugas di kepolisian. Dan tentunya perlu diketahui bahwa memang pelanggaran dari Bribka A ini sangat banyak juga ya, ada 3 kali pelanggaran, baik yang sebelum kejadian viral postingannya ini. Jadi tanggal 3 Maret setelah dia dimutasi dari Rohil ya, Indah, itu dia sudah tidak masuk selama 5 hari ya. Kemudian kita diproses tanpa kehadirannya kan kita bisa memutuskan juga. Kemudian yang kedua kita lakukan lagi upaya untuk bisa melakukan pencarian orang DPO ya. Tapi ternyata tidak hadir lagi. Kemudian kita proses lagi yang kedua berkaitan dengan dia tidak masuk selama 14 hari ya.
Baik. Nah, jadi dan yang ketiga juga kita lakukan proses karena yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepengetahuan daripada pimpinannya langsung. Aroma dugaan suap menyuap di tubuh Brimopolda Riau menjadi sorotan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Kompolnas meminta Kapolda Riau untuk memproses hukum Bribka Andri dan Kompol Petrus, baik secara pidana maupun secara etik. Pasalnya, curhatan Bribka Andri di media sosial dianggap menunjukkan ketidakdisiplinan dan bisa merusak citra Polri. Selain itu, pemberian uang kepada atasan sebagaimana yang dilakukan Bribka Andri juga menjadi perbuatan melawan hukum. Pertama, satu, menunjukkan ketidakdisiplinan anggota. Kenapa? Karena Polri itu sudah ada aturan terkait dengan bagaimana berinteraksi, bagaimana bermedia sosial. Yang bersangkutan ini menyalahgunakan dengan melakukan curhat di media sosial, sehingga hal ini justru merusak nama baik Polri. Kedua, terkait dengan keberatan yang dia lakukan, yaitu dia merasa diperlakukan tidak adil dengan dimutasi. Ini sangat aneh bagi kami. Kenapa? Karena seluruh anggota Polri itu wajib patuh dan taat untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada seorang anggota yang menolak mutasi, bagi kami ini merupakan satu bentuk pembangkangan dan kecengengan. Ketiga, kami melihat bahwa yang bersangkutan ini justru menggunakan ibunya yang sedang sakit untuk menjadi tameng dirinya ketika menghadap kepada Kasat Brimob Polda Riau di Pekanbaru, sehingga sepulang dari Pekanbaru ibunya sakit. Keempat, kami melihat jika benar yang bersangkutan ini memberikan uang atas permintaan Danyon, maka yang bersangkutan seharusnya tahu bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sebagai seorang anggota sudah layak untuk menolak perintah yang melawan hukum, menolak perintah pimpinan yang melawan hukum. Tetapi jika dia justru memfasilitasi pimpinan yang menyalahgunakan kekuasaannya, maka yang bersangkutan juga harus diproses hukum. Kasus dugaan suap menyuap di tubuh Brimopolda Riau memang menambah panjang deretan catatan kelam anggota polisi. Mengingat citra Polri berada di titik terendah semenjak kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo dan kasus narkoba Teddy Minahasa terungkap. Mampukah Polri melakukan langkah tegas demi memperbaiki institusinya?